hal apa sih yang ngebuat akhirnya Kak Vida itu jatuh hati ke Chevening? Kenapa nggak nyoba yang beasiswa yang lain gitu? Hmm, sebenarnya sih sejujurnya sebelum apply beasiswa Chevening, saya juga udah apply beasiswa yang Mhm. lain nih, gitu. Jadi kita udah tahu nih tangga mana yang mau kita naikin. Kita udah naik ke tangga itu 5 tangga atau berapa. Tapi untuk menuju tangga yang paling atas, kita butuh pendidikan di Inggris. Jadi temukanlah tanggamu itu dulu. Kamu mau naik tangga yang mana ini? Kalau misalnya kamu masih bingung tangga mana yang kamu naikin, mumpung misalnya teman-teman nih masih banyak yang belum lulus ya, masih banyak mahasiswa, kemudian masih SMA bahkan, coba sebanyak-banyaknya, cobalah sebanyak-banyaknya sehingga kamu banyak terpapar oleh hal-hal yang mungkin sebenarnya sebelumnya kamu nggak tahu bahwa kamu akan suka, kamu akan enjoy, dan kamu memiliki ketertarikan yang tinggi untuk tahu lebih dalam bidang tersebut. Seperti ketika saya lulus dari dokter umum gitu. Biasanya kan lulus dokter umum ya udah jadi dokter jaga IGD atau jaga klinik, jadi dokter puskesmas gitu ya. Tapi kemudian saya diminta oleh pihak rumah sakit untuk membuat dokumen akreditasi untuk terlibat dalam manajemen rumah sakit yang Hmm. sebelumnya ketika saya kuliah di FK, saya tuh nggak pernah diajari itu gitu, dan itu benar-benar hal yang baru buat saya. Kayaknya gue dulu waktu di FK nggak pernah diajarin gini-gini, nggak pernah diajarin gimana caranya memanage orang gitu loh, karena kita diajarin Iya. kan memanage pasien gitu kan, tapi kita nggak pernah diajar gimana caranya bekerja sama dengan orang lain, gimana caranya kita mengatur UGD, gimana caranya kita ya udah membuat rumah sakit itu berkembang. Saya seperti itu, tapi ternyata saya menerima itu dan saya enjoy di dalamnya, dan yang itulah yang mengantar saya sampai akhirnya saya ya di sini di Chevening ini, dan kemudian mengambil jurusan ini dan untuk membantu cita-cita saya ke depannya gitu. Jadi temukanlah tanggamu dan tujuanmu itu dulu. Nah, ini penting ya kata kuncinya. Sorry Kak, itu ada feedback ya Kak? Lagi nyalain YouTube atau apa? Enggak, enggak ada Enggak ya? feedback. Oh, nggak ada Enggak. feedback ya. Eh, Penting banget tadi tuh untuk menemukan tangga. Karena banyak teman-teman mungkin yang belum paham sebenarnya mereka itu mau kemana arahnya kan. Iya. Nah, ada nggak tips yang selain Kak bilang tadi, kita coba dulu tuh cari satu-satu sampai ketemu yang tangga mana yang fit buat kita. Nah, Mm-mm. ada nggak sih uh, tips atau cara dari Kak Vida yang lakuin yang kira-kira tuh ampuh untuk diterapin sama teman-teman lain gitu yang masih bingung buat nyari sebenarnya tuh saya mau kemana sih arahnya? Apakah misalnya harus ngikutin passion misalnya atau ngikutin kerjaan yang sekarang, jadi Mm-mm. love your job atau cari pekerjaan yang emang kita sukai dulu gitu. Hmm, untuk tahu yang kita sukai kan kita harus nyoba ya. Kalau nggak nyoba kita Hmm. nggak akan tahu gitu. Jadi mungkin kita suka tapi kita nggak enjoy kalau misalnya eh, kita nggak enjoy kalau kita berlama-lama di situ, atau ketika kita dikasih masalah nih kemudian untuk membuat hal itu menjadi semakin maju gitu, apakah kita mau dikasih tantangan seperti itu gitu. Dan kalau misalnya nih kedepannya kita berkarir gitu kan ya, kita berkarir dan pasti ya kita butuh duit gitu ya, dan apakah hal yang kita suka itu nantinya akan bisa mendatangkan manfaat juga untuk kita gitu. Oke, berarti kalau dari pengalaman Kak Vida itu kan awalnya eh, failed karena ingin ke BPJS ya kontribusinya. Ya, Sedangkan bukan di situ yang Kak Vida kerjain saat itu, yaitu di rumah sakit ya. iya, waktu itu saya bekerja di rumah sakit, cuman kan ketika Ah, bekerja di rumah sakit, saya jadi kenal juga dengan orang BPJS Kesehatan, gimana hmm, BPJS Kesehatan itu bekerja gitu. Saya juga banyak diskusi dengan hmm. mereka, terus saya mikir kayak, ih gila BPJS ini kayaknya banyak banget yang perlu diperbaiki gitu. Pengen deh jadi orang yang bisa masuk ke dalam sana dan kemudian memperbaiki, kayak cita-cita itu kan besar gitu kan, maksudnya baik Hmm. juga, dan saya juga curious, tapi itu tidak realistis karena ya Hmm. belum tentu memang BPJS Kesehatan mau mau menerima saya. Dan kemudian ketika saya bekerja di BPJS Kesehatan pun itu kan namanya lembaga negara atau
bukan BUMN, apa ya namanya, itu kan badan ya, badan di bawah negara itu, dan mereka kantornya juga di seluruh Indonesia. Yang nanti misalnya saya ditempatkan di Papua, atau misalnya saya ditempatkan di Maluku, saya ditempatkan di luar Jawa, apakah saya bersedia, dan apakah suami saya bersedia. Nah itu kan juga perlu difikirkan gitu, yang hal-hal yang realistis seperti itu. Oke, berarti ternyata bukannya ke BPJS yang bisa Ya, mengantarkan Kak Vida untuk ke Chevening, tetapi benahin aja dulu rumah sakit tempat Kak Vida kerja. Dengan iya, cara membenahi itu, maka bisa tuh menemukan tangganya tadi gitu. iya. Ya. Nah, sekarang gini nih Kak Vida, ini ada banyak juga yang nanya ya. Kira-kira nih seleksi Chevening itu yang paling challenging itu apa sih kalau yang kemarin Kak Vida rasain dari antara semua tahap awal sampai akhir dan gimana ngatasinnya? Yang paling challenging dari Chevening itu adalah membuat esai. Esai, oke. Membuat esai. Jadi setiap tahunnya yang apply Chevening dari seluruh Indonesia itu sekitar 3.000 sampai 4.000. Oke, kuotanya? Kuotanya sebenarnya nggak ada, kalau dibilang kuota nggak juga sih. Tapi rata-rata tiap tahun yang berangkat itu sekitar 60 orang. Oke. Wow, lebih Jadi sedikit dibandingin AS ya. mungkin, ya pokoknya sekitar 60 orang. Tapi jadi ketika awal dari banyak orang tuh yang tidak lolos di esainya. Banyak orang nggak lolos di esainya. Jadi ketika kalian sudah lolos esai ini dan diundang untuk interview, itu udah sangat sangat apa ya? Udah ibaratnya udah 80% lah gitu. Udah 80% kamu tinggal membuat interview itu berjalan sangat mulus. Udah kayak udah pasti, hampir pasti lolos gitu. Dan esainya itu ada trik-triknya, emang ada trik-triknya gimana caranya membuat esai yang bagus. Dan yang yang banyak yang bikin gak lolos juga kadang tuh hal-hal yang remeh-remeh gitu, Mas. Hal-hal yang remeh-remeh kayak nggak baca dengan benar misalnya gitu, atau pengalaman kerjanya kurang dari 2 tahun, atau salah menghitung jam pengalaman kerja. Karena Chevening itu kan sebelum daftar beasiswa Chevening harus udah punya pengalaman kerja selama 2 tahun nih. Dan itu ada hitung-hitungannya. Kayak misalnya seminggu itu dihitung sekitar 30 sampai 50 jam apa ya. Kemudian setahun itu dihitungnya 40 sampai 50 minggu. Jadi pokoknya minimal 2.800 jam dalam waktu 2 tahun. Kalau misalnya 2.800 jam itu kurang dari 2 tahun, ya nggak apa-apa, yang penting memenuhi 2.800 jam gitu. Nah, ini sering juga nih pertanyaan terkait masalah jam. Itu jam pekerja itu jam profesional sebagai pekerja atau bisa sebagai part-time atau sebagai asdos? Nah, itu kayak gimana, Kak? Di websitenya Chevening itu kan ada di bagian Chevening Scholarship, ada di bagian apa namanya, pokoknya banyak banget hal yang bisa di sana, termasuk jangan lupa baca frequently asked question-nya, FAQ-nya. Di sana pertanyaannya sama banget kayak jam kerjanya yang bisa dimasukkan itu yang mana gitu. Jam kerja yang dimasukkan di Chevening itu adalah jam kerja baik kamu sebelum kuliah, ketika kamu kuliah, maupun kamu lulus kuliah, itu nggak apa-apa mau kamu masukin semuanya. Meski baik itu full time, part time, intern, mau dibayar mau enggak, volunteer, itu bisa dimasukin ke sana. Yang nggak boleh dimasukin adalah ketika kerja itu sebagai syarat wajib atau bagian dari kuliahmu. Seperti magang. Kalau magangnya itu sebagai syarat kelulusan, itu nggak boleh, karena itu masuknya pendidikan. Oke. Tapi kalau misalnya kayak saya nih, saya udah lulus dokter ya, tapi kemudian saya internship. Internship itu kan magang ya hitungannya. Kalau dokter itu kan diwajibkan internship magang selama 1 tahun. Nah itu terhitung, karena itu sudah bukan bagian dari pendidikan saya. Oke, memang itu banyak banget, Kak, dan itu sudah ada di FAQ-nya. Cuman Iya, terpaksa saya tanyain lagi karena banyak banget iya. yang nanya masalah itu. Iya, 2 tahunnya Oke. itu ngitungnya gitu. Dan kemudian kemarin ada juga yang nanya kalau nggak salah, kalau misalnya nih Kak, saya kerjanya misalnya cuman kerja sampingan part time jadi apa, pegawai di toko, apa namanya, pegawai di toko misalnya kayak gitu, atau jaga toko yang simpel-simpel kayak gitu bisa dimasukin nggak gitu. Ya sebenarnya tergantung tujuanmu di sana itu apa, apa namanya, course yang mau kamu ambil.
dan kemudian jurusan yang mau kamu ambil itu apa. Kalau jurusan yang kamu ambil sekiranya nggak nyambung misalnya nih dengan jurusan dengan pengalaman kerjamu, ya mungkin nggak bisa dimasukin, nggak bisa terhitung. Tapi kalau misalnya itu masuk dan itu sangat mendukung, kenapa kamu pengalaman di tempat kerjamu itu mendukung kamu untuk bekerja, mendukung kamu untuk mengambil kuliah di jurusan itu, ya itu nggak apa-apa. Ya, misalnya nih teman-teman mau ngambil manajemen tentang e-commerce misalnya, tapi teman-teman Iya, kerjanya jagain toko orang gitu. Itu mungkin bisa ya, iya. Bisa. Jadi kamu belajar karena gimana relate. caranya customer service, bisa gitu-gitu. Hmm, Gimana caranya stok logistik, gitu-gitu tuh bisa. bisa. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan, coba kita ngebahas tentang kehidupan kakak deh kemarin yang simpel-simpel dulu waktu di UK sebelum ada Hmm. corona nih ya, atau Iya. setelah ada corona. Nah itu kira-kira eh, sesuai nggak sih sama ekspektasi Kak Vida? UK itu seperti di benaknya Kak Vida itu semenyenangkannya itu kah gitu? Sebelumnya waktu saya sebelum berangkat sekolah di UK nih, Hmm. eh, suami saya itu kan juga dulu dapat beasiswa chevening dan sekolah di UK juga. Nah itu Hmm. saya udah pernah ke sana, tapi dalam rangka ya jalan-jalan istilahnya gitu, bukan dalam rangka Hmm. belajar. Nah, ketika saya ke sana dalam rangka belajar, ternyata masih sama indahnya kok. Ya, jadi kalaupun misalnya saya diminta belajar ke sana lagi nih, S3 misalnya, ya saya mau banget kalau balik ke UK untuk belajar ke sana lagi, saya mau banget gitu. Karena seperti yang saya duga gitu misalnya ya, di sana public transportnya banyak dan aman untuk saya yang berjilbab karena sangat multicultural begitu, dan cari makanan halal juga banyak. Dan ada satu hal yang sebenarnya saya kaget. Jadi ketika saya memilih kampus saya yang sekarang, City University of London, itu saya nggak tahu kalau misalnya eh, di kampusnya itu ada komunitas muslim gitu, mahasiswa muslim yang itu komunitasnya cukup besar sehingga kita punya musola yang bagus banget itu di gedung utama, dan kemudian makanan halal itu banyak disediakan di kantin pilihannya yang itu juga terjangkau. Jadi saya sangat kaget karena waktu saya research tentang kampus, saya tidak menemukan itu gitu. Tapi saya ketika cerita ke teman-teman yang lain itu bilang, ih kok kamu musolanya bagus banget sih kampusnya gitu, cari makanan halal juga banyak enak gitu, karena kadang kita bingung gitu mau nyari makanan halal di kampus itu, bahkan sandwich aja kadang milih-milih ini sandwichnya mana ya, kadang makannya telur lagi misalnya kayak gitu, karena yang lain-lain itu ayam nggak tahu nih halal atau enggak. Tapi di tempat saya alhamdulillah bisa menjalani itu dengan baik gitu, dan pendidikan di Inggris memang berbeda dengan pendidikan di Indonesia, dan apa ya, penuh tantangan yang saya sendiri ketika 3 bulan awal saya di UK, saya tuh bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, anjir kalau hanya kayak gini gue bisa lulus nggak nih, gila nih gue berat banget gitu kan, kayak ntar gue dideportasi gimana dong, ntar gue nggak lulus gimana dong gitu-gitu, udah kayak stres banget udah 3 bulan pertama. Tapi ya alhamdulillah, karena ternyata yang stres nggak cuma saya sendiri, teman-teman saya di Indonesia di sana yang stres juga banyak gitu kan, jadi kita sharing-sharing aja gimana aja, ya udahlah pokoknya kita belajar aja. Dan di kampus juga sebenarnya support sistemnya untuk mahasiswa internasional itu banyak, jadi kita tinggal memanfaatkan itu, ya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Wih, cakep. Dan sekarang posisinya lagi di Indonesia untuk disertasi berarti Kak ya? Iya, mohon doanya. Sampai kapan targetnya itu Kak? Hmm, sebenarnya sih deadline-nya sebenarnya deadline-nya bulan depan September, tapi Hmm. karena ada corona ini ada deadline-nya 1 bulan, jadi deadline-nya diundur jadi bulan Oktober gitu. Oke, berarti sebenarnya durasi kuliah di Inggris 2 tahun atau setahun Kak? Mayoritas durasi kuliah di Inggris 1 tahun, bahkan ada yang cuma 9 bulan. Oh, lagi enak-enaknya tiba suruh pulang ya? Iya. Orang-orang sih bilangnya setahun di Inggris tuh kayak kurang gitu, tapi ya memang mayoritas kuliah di Inggris emang setahun sih. Dan menurut saya setahun itu udah cukup banyak gitu. Maksudnya ilmu, pengalaman yang bisa dilakukan banyak, tapi ya emang kurang sih. Katanya biar puas itu memang harus S3 di sana. S3 berapa tahun? S3 biasanya sih sekitar
4 tahun kayaknya rata-rata ya. Oh, 4 tahun. Nah, Iya. kemarin kan kalau ke Inggris itu kan identik dengan jalan-jalan Eropanya nih, ya kan? Mm-mm. Nah, kemarin Kak Vida ke Eropa lain nggak selain Inggris? Kebetulan belum. Sebenarnya rencananya summer ini, tapi karena ada corona, sebenarnya Oh, kemarin waktu bulan Maret saya udah booking nih tiket mau pergi ke Vienna, ke Vienna sama ke Budapest, tapi terus corona batal nggak jadi. ya tiketnya coba bisa diuangin ya lumayan. Bisa kok, bisa di refund, bisa di refund. Oh, bisa di-refund. Aduh, mantap Iya, sekali lah. alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Kak, ini kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Kayaknya boleh, banyak pertanyaan teman-teman yang menarik nih. Eh, ini mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Dari boleh. Wildan. Di Sydney sekarang dia. Oh, Setelah kita wow. lulus dari suatu univ di UK, contohnya Chevening, kita bisa ambil visa Mm, kerja nggak? mm, Atau harus pulang dulu ke Indo kayak LPDP. Jadi setelah kita lulus nih ngomonginnya, kita bisa nggak mm, langsung apply graduate visa untuk kerja di sana gitu misalnya? mm. Kalau yang angkatan saya itu bukan angkatan saya, iya, nggak boleh. Chevening itu harus 2 tahun pulang ke Indonesia dulu setelah lulus, setelah visanya habis. Tapi biasanya nanti kita dikasih visanya itu sampai, kalau kalau kayak saya tuh visanya sampai akhir Januari. Padahal saya kuliahnya selesai bulan September ya. September atau Oktober, tapi visanya masih bisa sampai Januari. Nah, itu biasanya orang-orang ada yang ngambil intern di situ. Tapi memang nggak boleh kerja di UK sampai 2 tahun. Jadi harus pulang ke Indonesia dulu, setelah itu mau ke UK lagi terserah. Oke, berarti memang harus pulang ya. Iya, beasiswanya harus Nah, pulang. selama kita kuliah, bisa kerja nggak atau ada visanya itu menyebutkan klausul boleh kerja berapa jam dalam seminggu misalnya. Kayak di Boleh Australia kan 20 kerja jam. sama 20 jam juga seminggu.